Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Nurcahaya Ningsih, SEMSAAK dengan NIP 199312102019032021 dari program studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen dalam bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah pajak konsumsi lanjutan dengan kode mata kuliah PJK 60044. Bobot mata kuliah tersebut adalah 3 SKS dan akan ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dan sifat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi. Deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kebijakan dan praktik pajak berbasis konsumsi, meliputi pajak konsumsi, yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, cukai, dan bea materai. Melalui mata kuliah ini, pemahaman yang diberikan mulai dari tata cara pemenuhan kewajiban pajak yaitu pengenaan, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak, serta menganalisis isu-isu aktual berbasis pajak konsumsi. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL yang diambil dari 9 CPL program studi yang tersedia, yaitu CPL 2, mengintegrasikan agilitas strategis, pemikiran kritis, dan keterampilan manajemen data dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. Lalu CPL 5, menganalisis prinsip perpajakan dengan fungsi bisnis yang mengakar pada administrasi bisnis untuk mengatasi masalah pajak dalam skala global. CPL 6, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola untuk memastikan administrasi pajak dan pekerjaan kebijakan pajak selaras. Dan yang terakhir CPL 9, yaitu mensintesis teori, konsep, dan prinsip perpajakan dalam melakukan penelitian interdisipliner yang ketat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat yang pertama mengintegrasikan pemikiran kritis dan manajemen data dalam konteks pajak konsumsi lanjutan. Yang kedua, menganalisis prinsip pajak konsumsi lanjutan dalam skala global. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola administrasi pajak dan kebijakan pajak konsumsi lanjutan. Dan yang terakhir, mensintesis teori, konsep, dan prinsip pajak konsumsi lanjutan. Pun pokok pembahasan yang akan disampaikan dalam mata kuliah pajak konsumsi lanjutan ini ada 12, yaitu yang pertama, konsep dasar, sejarah, dan reformasi pajak konsumsi. 2, subjek, objek, dan perhitungan pajak pertambahan nilai. 3, faktur pajak elektronik. 4, pengkreditan pajak masukan. 5, pajak konsumsi lintas batas. 6, fasilitas pajak pertambahan nilai. 7, pajak pertambahan nilai atas kegiatan lainnya. 8, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak lainnya. 9, pemungutan dan pelaporan PPNBM. 10, pelaporan dan pemungutan cukai. 11, pelaporan dan restitusi PPN. Dan yang terakhir adalah materai digital. Adapun sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah pajak konsumsi lanjutan ini terdiri dari referensi utama dan pendukung. Adapun referensi utama yang pertama adalah menggunakan buku yang saya tulis sendiri bersama rekan-rekan saya, yaitu Agusti, Kumalasari, dan Ningsih tahun 2022 berjudul Konsep Pajak Konsumsi Pajak Pertambahan Nilai di Era Digital. Lalu yang kedua, buku milik Rosdiana, Irianto, dan Putranti tahun 2011 berjudul Teori Pajak Pertambahan Nilai, Kebijakan dan Implementasinya di Indonesia. Yang ketiga, buku milik Sukarji tahun 2015 dengan judul Pajak Pertambahan Nilai. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Dan adapun referensi pendukung terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, PMK 131 Tahun 2024, PMK Nomor 11 Tahun 2025, dan PP Nomor 44 Tahun 2022. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan di dalam kelas pajak konsumsi lanjutan ini menggunakan e-learning berupa Google Classroom dengan kode kelas D4U3BLV dan seluruh materi, video pembelajaran, tugas,
kuis, semuanya dapat diakses melalui Google Classroom tersebut. Dan kode atau barcode untuk Google Classroom tersebut akan tampil di sebelah kiri saya. Penilaian dalam kelas pajak konsumsi lanjutan ini terdiri dari 4 jenis hal yang dinilai beserta bobotnya. Yang pertama adalah case-based learning dengan bobot 50%. Yang kedua adalah tugas, kuis, dan keaktifan dengan bobot 22%. Dan yang terakhir adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing adalah dengan bobot 14%. Cuplikan perkuliahan yang akan disampaikan dalam video pembelajaran kali ini yaitu mata kuliah pajak konsumsi lanjutan materi pekan keempat, yaitu faktur pajak elektronik. Untuk RPS, slide, kuis maupun tugas semuanya bisa diakses melalui link atau dapat scan barcode yang tampil di dalam layar di sebelah kiri saya. Baiklah, silakan menyimak video pembelajaran untuk mata kuliah pajak konsumsi lanjutan pekan keempat dengan materi faktur pajak elektronik dengan kode kuliah PJK 60044. Assalamualaikum, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga sehat semua ya, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dengan maksimal. Sebelum kita mulai, saya persilahkan semuanya untuk berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ini kita akan lanjutkan materi di pertemuan keempat, yaitu tentang faktur pajak elektronik mata kuliah pajak konsumsi lanjutan. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, mulai dari pengertian dan fungsi dari faktur pajak, lalu kapan kita harus membuat faktur pajak, selanjutnya bagaimana bentuk dan jenis dari faktur pajak, bagaimana cara mengisi faktur pajak, lalu apa saja yang harus ada di dalam faktur pajak, yaitu kode dan nomor serinya. Lalu bagaimana jika faktur pajak itu salah, berarti kita harus betulkan atau batalkan. Lalu ada dokumen-dokumen lain yang dipersamakan fungsinya dengan faktur pajak. Dan yang terakhir nanti akan saya tunjukkan bagaimana tampilan faktur pajak elektronik melalui aplikasi Cortex. Saya akan review sedikit materi minggu lalu. Ya, masih ingat ya, materi minggu lalu adalah mengenai perhitungan PPN beserta dasar pengenaan pajaknya. Oke, siapa yang mau bantu saya untuk review? Bagaimana cara menghitung PPN dan apa saja dasar pengenaan pajaknya? Oke, silakan siapa yang mau bantu saya mereview materi minggu lalu? Silakan Amara. Jadi untuk cara perhitungan PPN itu ada, kalau misalnya pajaknya itu DPP, dasar pengenaan pajak, dikalikan dengan tarif yang sesuai dengan yang ditentukan di dalam undang-undang. Kemudian kalau DPP untuk PPN itu ada banyak, tapi beberapa contohnya itu seperti kayak harga beli, kemudian harga nilai transaksi kalau misalnya ada jasa yang dilakukan, atau PPN karena terjadinya jasa, penjualan jasa, dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang PPN. Oke, jadi cara menghitung PPN benar ya. Tarif yang berlaku adalah 11%. Kita kalikan dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ada 5. Yang pertama adalah nilai jual. Yang kedua adalah nilai penggantian. Yang ketiga adalah nilai impor. Yang keempat adalah nilai ekspor. Dan yang terakhir adalah nilai lain yang ditentukan oleh PMK. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang perhitungan ini akan masuk semuanya di dalam sebuah bukti pungutan yang dinamakan faktur pajak. Kita masuk ke materi ya, silakan untuk mengakses kuis ya. Jadi saya akan mengukur bagaimana pemahaman kalian sebelum dan sesudah menempuh mata kuliah ini. Jadi silakan bisa melalui link ini atau bisa scan barcode yang ada di layar. Sudah selesai semua ya, kita lanjutkan. Nah,
Apa itu faktur pajak? Nah, ini saya bold nih ya, bukti pungutan pajak. Ya, jadi kalau kalian dipungut PPN tapi tidak menerima faktur pajak, nah maka itu tidak sah pemungutannya. Jadi kalau ada pemungutan pajak pertambahan nilai, maka bukti pungutan pajaknya adalah faktur pajak. Siapa yang membuat faktur pajak? PKP. Harus berstatus PKP, pengusaha kena pajak. Ya. Kapan bukti pungutan ini dikeluarkan oleh PKP? Yaitu ketika terjadi penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Kapan seorang PKP itu wajib membuat faktur pajak? Ada 5 kondisi. Yang pertama adalah saat terjadi penyerahan, baik itu barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Ya. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran, apabila terjadi penerimaan pembayaran lebih dulu daripada penyerahan. Jadi ini poin kedua ini biasanya terjadi ketika kita beli barang inden ya, biasanya bayar dulu, jadi ada pembayaran tapi barangnya belum diterima. Pada saat pembayaran itu sudah wajib dibuatkan faktur pajak. Yang ketiga adalah saat penerimaan pembayaran termin. Nah, biasanya ini terjadi pada penyerahan-penyerahan atau transaksi dengan instruksi. Nah, biasanya tahapan pekerjaannya kan bertahap. Jadi setiap ada pembayaran termin wajib dibuatkan faktur pajak. Yang keempat, saat terjadi ekspor dan saat lain yang diatur di dalam PMK. Selanjutnya ada yang dinamakan faktur pajak gabungan. Jadi kalau dalam 1 bulan PKP itu bertransaksi dengan satu lawan transaksi yang sama, tapi transaksinya banyak. Misal PTA bertransaksi dengan PTB, tapi si PTB ini belinya lebih dari 10 kali atau sampai 15 kali, maka PTA boleh hanya membuat satu faktur pajak saja. Ya, jadi faktur pajaknya digabung. Syaratnya apa? Syaratnya pembelinya harus sama. Karena faktur pajak itu kita harus memasukkan satu kode transaksi. Dan kode transaksi ini menunjukkan dengan siapa kita bertransaksi. Jadi faktur pajaknya boleh digabung jadi satu dalam 1 bulan yang sama, asalkan pembelinya memang sama atau lawan transaksinya sama. Kapan faktur gabungan ini dibuat? Yaitu pada akhir bulan kalender. Ya, paling lama adalah akhir bulan penyerahannya. Jadi kalau transaksinya bulan Juni, ya faktur pajaknya yang boleh digabung ya transaksi bulan Juni saja, tidak boleh lintas bulan. Yang dikecualikan adalah faktur pajak gabungan tidak boleh dibuat untuk penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN, ya, atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Ya, itu tidak boleh menggunakan faktur pajak gabungan atau penyerahan di kawasan tertentu atau tempat tertentu. Oke, kita coba ke contoh ya. Nah, ini ada contoh soal. PTA merupakan PKP, dia melakukan penyerahan, tapi juga ada penerimaan pembayaran di bulan April 2022. Nah, coba siapa yang bisa jawab? Faktur pajak gabungan, apakah bisa dibuat oleh PTA? Dan jika bisa dibuat, berapa nilai dasar pengenaan pajak yang harus ada di dalam faktur pajak gabungan tersebut? Oke, siapa yang mau menjawab? Silahkan. Jadi faktur pajak gabungan dari PTA ini bisa dibuat karena itu dalam periode bulan yang sama. Jadi untuk totalnya dari faktur pajak gabungan itu 10.250.000. Tepat sekali ya, jadi faktur pajak gabungan ini bisa dibuat karena dia terjadi dalam 1 bulan yang sama, yaitu April 2022. Nah, sedangkan kita harus identifikasi, tadi sesuai slide sebelumnya ya, semua penyerahan harus kita buatkan faktur. Jadi otomatis tanggal 4, 11, 18, 25, dan 30 masuk semua dalam perhitungan dasar pengenaan pajaknya. Nah, sekarang kita identifikasi tanggal 19 dan 26. Karena ini penerimaan pembayaran, mana yang harus masuk? Ternyata yang harus masuk hanya yang tanggal 26 saja. Karena di tanggal 19 ya, di tanggal 19 ini merupakan penerimaan pembayaran atas penyerahan tanggal 4 yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke ya. Saya lanjut, ini adalah tampilan faktur pajak ya, keluaran dari Kortex. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat yang keluaran dari e-faktur mungkin agak berbeda sedikit ya. Pada intinya harus memuat kode nomor serinya, lalu identitas dari PKP-nya,
identitas pembelinya, harga barangnya, berapa barang atau harga jualnya, dan berapa PPN yang harus dipungut. Ya, dan ini wajib diisi ya. Jadi kalau ini tidak ada isinya, misalnya identitas nggak ada alamatnya, nggak ada NPWP-nya, maka dianggap faktur pajaknya tidak lengkap. Ya, jadi harus diisi. Dan bisa dilihat ada dua tanda tangan. Yang pertama adalah tanda tangan dari PKP-nya. Yang di sebelah kiri adalah tanda tangan dari DJP. Ini membuktikan faktur pajak sudah disetujui oleh DJP. Kode status ada yang normal, ada yang penggantian. Penggantian ini menunjukkan faktur pajak itu berarti salah, terus PKP melakukan pembetulan. Ya. Ini adalah kode atau nomor seri faktur pajak. 2 digit pertama menunjukkan dengan siapa kita bertransaksi. Ya, nanti setelah ini kita bahas kodenya apa saja. Digit ketiga menunjukkan statusnya. Kalau 0 tadi normal ya. Tapi kalau 1, otomatis sistem akan mengeluarkan digit angka 1. Dan nomor seterusnya ini diberikan oleh KPP. Nah, ini kode transaksi ya, banyak sekali, tidak perlu dihafal. Karena ketika kalian nanti mengakses Cortex, membuat faktur pajak, ketika klik nomor-nomor kode transaksi ini sudah ada keterangannya. Ya, jadi tidak perlu dihafal satu persatu, yang penting dipahami ya lawan transaksinya siapa. Oke, terpenting, jadi ketika kita membuat e-faktur, ya, yang paling penting adalah memperoleh persetujuan dari DJP. Karena kalau tidak disetujui oleh DJP, maka dianggap fakturnya tidak dibuat, gitu ya. Nah, kapan DJP itu paling lambat memberikan persetujuan? Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau kita bikin faktur pajak Januari, DJP paling lambat memberikan persetujuannya yaitu Februari. Jadi sebelum tanggal 20 bulan Februari, kita harus sudah upload faktur tersebut di dalam aplikasi. Selanjutnya, ketika PKP sudah membuat faktur pajak, lalu faktur pajaknya ternyata salah. Apa yang harus dilakukan? Santai saja, tenang saja, karena di dalam aplikasi kita bisa melakukan pembetulan maupun pembatalan. Kapan dilakukan pembetulan? Ya, yaitu ketika kita salah mengisi keterangannya, seperti nama atau mungkin alamat gitu ya. Tapi kalau salah NPWP, karena NPWP itu identitas, harusnya kita melakukan pembatalan karena merubah kode transaksi. Istilah yang digunakan di dalam aplikasi adalah penggantian ya, bukan pembetulan. Lalu kapan dikatakan faktur pajak itu harus dibatalkan? Adalah ketika memang transaksinya dibatalkan atau sebenarnya transaksinya itu tidak seharusnya dibuatkan e-faktur atau faktur pajak. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu. Oke, silakan. Ya, kalau seumpama nih Ibu ada PKP yang dia membuat faktur pajak dan itu di bulan Januari, itu ada kesalahan di sana. Tapi SPT-nya tuh juga sudah dilaporkan. Nah, itu kira-kira kalau dia menyadari kesalahannya pada bulan Maret, itu apakah masih bisa dibetulkan? Terus kira-kira konsekuensinya bagaimana ya Ibu? Oke, jadi kalau buat fakturnya Januari, terus baru menyadari kesalahannya itu adalah Maret, masih bisa dibetulkan nggak? Jelas masih bisa ya. Tapi kita lihat akan ada konsekuensi yang harus ditanggung ya. Tadi batas waktunya adalah tanggal 20 ya. Jadi faktur pajak Januari itu pasti sudah dilaporkan di akhir Februari. Betul ya? Nah, jadi SPT sudah dilaporkan. Ketika SPT sudah dilaporkan, lalu di bulan Maret ada pembetulan, maka konsekuensinya adalah kita harus membetulkan SPT juga. Ya, jadi faktur pajak tetap bisa dibetulkan, tapi konsekuensinya kita harus membetulkan SPT juga. Nah, pembetulan SPT ini juga menimbulkan konsekuensi, yaitu bisa jadi PKP tadi lebih bayar. Nah, seperti itu ya. Oke, terakhir ya, berikut adalah list dari dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya. Contohnya misal ketika kalian menerima bukti tagihan dari jasa telekomunikasi atau bayar listrik ya ke PLN, itu kan pasti nggak menerima faktur pajak yang saya tampilkan, tapi hanya menerima bukti pembayaran saja. Tenang saja, bukti tersebut ya itu sudah bisa dipersamakan dengan faktur pajak.
Ya, jadi dokumen-dokumen tersebut bisa dipersamakan fungsinya dengan faktur pajak. Contoh lainnya adalah ketika kalian belanja ke Indomaret, itu pasti juga ada PPN yang dipungut. Kalian bayarkan PPN-nya. Tapi kalian tidak akan menerima faktur pajak standar yang tadi saya tampilkan. Hanya menerima nota dari Indomaret saja. Itu juga termasuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak nih ya, nomor 5. Bukti tagihan atau bisa masuk ke nomor 3. Oke, berikut adalah tampilan Cortex ya. Jadi membuat faktur pajak elektronik sejak tahun 2025 ini wajib melalui Cortex. Yang pertama, kita login masukkan ID pengguna, yaitu NIK dari direktur atau yang bertanggung jawab atas sebuah badan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Kita masukkan kata sandinya, lalu kita masukkan kode captcha yang muncul di sini, lalu kita klik login. Nah, setelah itu bisa kita lihat yang muncul masih nama perorangan, ya, sehingga kita harus klik sesuai dengan wajib pajak badan yang sudah terdaftarkan sebagai PKP. Ya, kita klik. Nah, sudah muncul di sini, yaitu berupa CV, ya, CV Junior. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ada menu-menu di bagian atas. Kita klik untuk e-faktur. Nah, ini adalah tampilan dari e-faktur yang ada di Cortex. Kita bisa membuat faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, atau jika terjadi retur, kita juga bisa membuatnya melalui dashboard ini. Bisa klik buat faktur di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi untuk kode transaksi tidak perlu dihafal, karena setiap kode transaksi diikuti dengan keterangan siapa lawan transaksinya. Kita asumsikan kita bertransaksi dengan PKP selain pemungut PPN ya, menggunakan kode 01. Tapi sayangnya, di dalam e-faktur ini, tarif PPN itu sudah tersetting 12% gitu ya, sehingga kalau kita menggunakan kode 01, maka PPN yang dipungut sebesar 12%. Sehingga sesuai dengan peraturan, ya sesuai dengan PMK yang berlaku, ketika kita transaksi menggunakan kode 01, kita bisa klik menggunakan kode 04, yaitu menggunakan DPP nilai lain. Lalu untuk nomor faktur kita kosongkan, tidak bisa kita isi karena ini akan di-generate sendiri oleh sistemnya. Jenis faktur adalah normal, ya karena ini baru kita bikin, jadi bukan faktur pajak pembetulan. Tanggal faktur otomatis muncul sesuai tanggal kapan kita mengakses atau membuat faktur pajak ini. Masa pajak dan tahun pajak juga sudah otomatis muncul ya, sesuai dengan kapan kita meng-create faktur pajak keluaran ini. Alamat juga sudah otomatis karena sudah tersimpan di dalam database. Selanjutnya kita masukkan identitas pembeli ya. Kita asumsikan, contohkan kita bertransaksi dengan Universitas Brawijaya ya, yaitu PKP selain pemungut PPN. Ketika kita klik seperti ini, sudah otomatis muncul identitasnya yaitu Universitas Brawijaya beserta alamatnya. Selanjutnya, kita masukkan transaksinya. Anggap saja kita bertransaksi berupa barang. Nama barangnya adalah ATK mungkin ya. Lalu satuannya kita anggap box. Nah, anggap saja per boxnya nilainya adalah 500.000. Lalu transaksinya adalah 10 box, sehingga total harga jualnya adalah 5 juta. Ini teman-teman bisa saksikan bahwa tarif PPN yang muncul di sini 12% gitu ya. Maka 12% di sini tidak sesuai dengan praktek di lapangan ya, karena harusnya tarif PPN untuk barang non mewah itu hanya 11% gitu. Itulah kenapa kita harus menggunakan DPP nilai lain. Sehingga kita masukkan DPP nilai lainnya dengan cara menghitung yaitu 11% dibagi 12% dikalikan harga jual, sehingga kita dapat angka sebesar sekian. Bisa kita lihat PPN-nya sudah sesuai, yaitu sejumlah 11% dari harga jualnya, yaitu 11% dari 5 juta, yaitu 550.000. Karena ini bukan barang mewah, maka tarif PPNBM-nya kita kosongkan, PPNBM-nya pun juga 0 di sini nilainya, kita simpan. Setelah kita simpan, kita klik simpan konsep agar faktur pajak yang sudah kita create ini tersimpan dalam sistem. Setelah itu kita bisa langsung melakukan upload faktur untuk meminta persetujuan dari DJP. Ini kita masukkan kata sandi penandatanganannya.
Setelah itu kita konfirmasi tanda tangan, maka faktur pajak selesai dibuat. Nanti ketika sudah berhasil, dia akan muncul di dalam dashboard faktur pajak. Ya, nah ini menunjukkan tadi kita belum selesai untuk meminta persetujuan ya, karena proses tidak saya lanjutkan. Nanti kalau sudah selesai mendapat persetujuan dari DJP, maka tampilannya seperti ini, tertulis approve. Oke, terakhir ya, sebelum mengakhiri sesi hari ini, silakan mengerjakan post test ya, dengan soal yang sama dengan pretest yang tadi saya sampaikan, sehingga saya bisa mengukur seberapa tinggi pemahaman kalian tentang materi yang hari ini kita pelajari. Silakan bisa diakses di sini. Oke, sudah selesai ya mengerjakan post testnya. Untuk minggu depan ya, untuk penilaian atau assessment di dalam materi faktur pajak ini, silakan mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah ini, ada sebuah PKP yang dia melakukan transaksi selama bulan Mei ya. Ini ada list transaksinya. Jadi PT Citra Jaya Karya ini sudah terdaftar NPWP-nya, sudah dikukuhkan juga sebagai PKP dan melakukan pemungutan PPN. Nah, tugasnya adalah teman-teman diminta untuk menentukan kode faktur dari setiap transaksi yang ada tadi, kode fakturnya apa saja, lalu kapan batas akhir PT Citra Jaya Karya itu mengupload semua faktur yang sudah dibuatnya, dan kapan batas akhir melaporkan SPT PPN di masa Mei 2025. Ya, nanti tugasnya bisa diakses di link berikut, bisa scan barcode ini, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom sesuai due date yang ada di dalam Google Classroom. Oke, sekian untuk materi hari ini tentang faktur pajak elektronik ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan membahas tugas yang hari ini saya tugaskan, dilanjutkan materi berikutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik dan semoga semuanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.